Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Kristianto dengan nomor NPM 087. Lalu ada Felisa Vega dengan nomor NPM akhir 114. Ada Yuveka Talita dengan nomor NPM akhir 105. Ada Vila Wahidatul dengan nomor NPM 086. Lalu Eka Widianti, yaitu saya sendiri, dengan nomor NPM 085. Dan yang terakhir ada Aprilia Tanjung dengan nomor NPM 099. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai dari mata kuliah sistem akuntansi. Oke, di slide ini ada deskripsi kegiatan di mana sistem pengawasan produksi yang ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Nah, dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Nah, maksudnya itu teman-teman, jadi dari deskripsi sistem, dari deskripsi kegiatan ini, sistem pengawasan produksi itu merupakan proses yang penting dalam menjaga kelancaran dan kualitas produksi suatu perusahaan. Nah, di dalam sistem ini berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh bagian produksi. Nah, dengan adanya sistem ini juga perusahaan dapat memastikan bahwa setiap pesanan itu diproses dengan benar, tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dan juga di dalam praktiknya sistem pengawasan produksi ini berkaitan erat dengan pesanan pembeli. Oleh karena itu, order produksi ini tidak dibuat sembarangan, melainkan didasarkan pada permintaan nyata dari pembeli yang diterima oleh bagian penjualan. Dan juga oleh karena itu, sistem ini juga membantu menjaga kesesuaian antara jumlah produksi dan permintaan pasar, serta meminimalisasi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Oke, di slide ini ada dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi, yang diantaranya yang pertama yaitu surat order produksi, yang merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Lalu yang kedua, ada daftar kebutuhan bahan yang merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang ketiga ada daftar kegiatan produksi, di mana merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Nah, di dokumen ini, yaitu dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang,
yang ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Baik teman-teman, di video sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu materi tentang dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang belum disampaikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu bukti pengembalian barang gudang. Jadi teman-teman, dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Yang selanjutnya ada kartu jam kerja. Jadi teman-teman, dokumen kartu jam kerja ini biasanya digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang terakhir yaitu ada laporan produk selesai. Laporan produk selesai ini dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan bahwa selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi, fungsi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Sekian presentasi dari materi tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Makasih. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi. Yang pertama yaitu ada prosedur order produksi. Dalam proses prosedur ini, surat order produksi itu dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini biasanya dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Jadi teman-teman, dalam perusahaan yang besar, Departemen Produksi itu umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi perencanaan ini dan pengawasan produksi itu membantu Departemen Produksi dalam membantu membuat surat order produksi. Yang kedua yaitu ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini biasanya digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan itu menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlakukan produksi untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku, tentunya di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya permintaan bahan baku ini untuk memenuhi order produksi didasarkan dalam daftar kebutuhan bahan baku yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga yaitu ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampirkan dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Daftar kegiatan produksi ini biasanya berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi yang menjalin untuk proses pengolahan mesin yang digunakan dan taksiran waktu kerja karyawan mesin. Melaksanakan kegiatan ini sepertinya tercantum dalam daftar kegiatan produksi yang tersebut memerlukan prosedur pencatatan dalam jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam pengolahan order produksi yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu ada prosedur produk selesai. Jadi order produksi yang telah selesai itu dikerjakan
perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai ini merupakan prosedur menyerahkan produk selesai dari fungsi produksi ke dalam fungsi gudang. Sekian presentasi dari saya. Dari materi ini selanjutnya akan dilanjutkan teman saya dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Dari materi yang tadi yaitu ada deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Jadi teman-teman, sistem akuntansi biaya itu adalah jaringan produksi yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi umum. Faktor yang memengaruhi perencanaan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah yang pertama yaitu ada metode costing yang digunakan yaitu full costing atau variable costing. Yang kedua yaitu ada sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga yaitu ada proses produksi. Proses itu berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya di slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi biaya ini memerlukan informasi untuk manajemen. Yang pertama itu ada order produksi yang belum selesai, yang kedua adalah order produksi yang telah selesai, yang ketiga adalah harga pokok produk jadi, dan yang empat harga pokok produk yang masih dalam proses, dan yang terakhir adalah biaya menurut pusat. Nah, selanjutnya ini adalah dokumen yang digunakan. Nah, ada 9 dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah surat order produksi, yang kedua adalah daftar kebutuhan bahan, yang ketiga adalah daftar kegiatan produksi, yang keempat adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima adalah bukti pengembalian barang gudang, yang keenam adalah kartu jam kerja, ketujuh laporan produk selesai, 8 adalah bukti memorial, dan 9 adalah bukti kas keluar. Nah, di sini saya akan memberikan tambahan penjelasan tentang bukti memorial. Nah, dokumen ini tuh digunakan sebagai dasar pencatatan penyusunan aset yang berwujud. Pencatatan penyusunan aset tetap berwujud, amortisasi sewa dan aset tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua adalah bukti kas keluar. Nah, dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang catatan akuntansi yang digunakan dan fungsi terkait. Nah, catatan akuntansi yang digunakan ini sendiri itu mempunyai 5, yaitu yang pertama adalah jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua adalah jurnal umum, yang ketiga adalah registrasi bukti kas keluar, yang keempat kartu harga pokok produk, dan yang kelima itu kartu biaya. Nah, jurnal pemakaian bahan baku ini itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua adalah registrasi bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, registrasi bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan beban administrasi dan umum, dan yang terakhir adalah beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Nah, selanjutnya adalah jurnal umum. Nah, dalam sistem akuntansi biaya juga, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusunan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya tersebut. Nah, kartu harga pokok produk ini juga dikenal sebagai kartu biaya pemesanan, adalah catatan penting dalam metode harga pokok pesanan.
Kartu ini itu digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat secara rinci semua biaya produksi yang terkait dengan setiap pesanan dan atau proyek tertentu. Dan yang terakhir adalah kartu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi terkait. Nah, fungsi terkait ini juga ada 5. Yang pertama adalah fungsi pembelian, yang kedua adalah fungsi yang fungsi terkait ada 5. Yang pertama adalah fungsi penjualan, yang kedua adalah fungsi produksi, yang ketiga adalah fungsi perencanaan dan pengawasan produk, yang keempat adalah fungsi gudang, dan yang kelima adalah fungsi akuntansi biaya itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi ini tuh bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya atau non produksi ke dalam kartu biaya tersebut. Nah, tanggung jawab fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab atas pencatatan transaksi terjadinya beban bahan baku, beban tenaga kerja, dan beban overhead pabrik, dan juga beban non-produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku. Kita akan masuk ke jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem ini ada 6, teman-teman. Yang pertama adalah prosedur order produksi, yang kedua adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga adalah prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat adalah prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima adalah prosedur produk selesai dan pencatatan biaya overhead pabrik, dan yang keenam adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, prosedur pengembalian barang gudang, prosedur ini itu digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Nah, ada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Nah, prosedur ini itu dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Nah, prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Ya, terus selanjutnya adalah prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Nah, selanjutnya adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini itu digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal ini ada 3. Yang pertama adalah organisasi, yang kedua adalah sistem otoritas dan prosedur pencatatan, yang ketiga adalah praktik yang sehat. Nah, organisasi sendiri ini mempunyai 4 fungsi, teman-teman. Yang pertama adalah fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Yang kedua adalah fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menggambarkan biaya. Yang ketiga adalah fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi, dan yang keempat adalah fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Selanjutnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, ini tuh juga ada 6. Yang pertama adalah surat order produksi yang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bukti kas keluar yang diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang kedelapan adalah daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi pencatatan dan pengawasan. Yang
Kelima adalah daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi pencatatan dan pengawasan produksi. Itu adalah kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dan terakhir adalah praktik sehat. Nah, praktik sehat ini adalah surat order produksi. Yang kedua adalah secara periodik dilakukan kartu biaya. Yang ketiga adalah secara periodik dilakukan oleh perhitungan persediaan. Perkenalkan, saya Felisa Vega Santiana dengan NPM lahir 114 akan menerangkan mengenai bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Jadi, dalam bagan alir dokumen yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya itu terdapat prosedur-prosedur. Nah, prosedur yang digambarkan dalam bagan alirnya itu ada 8. Yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dari dan jurnal umum. Yang ketujuh ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Serta yang terakhir ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan yang terpakainya uang muka biaya. Di sini saya akan menerangkan mengenai bagan alir prosedur order produksi dan bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, untuk bagan alir dokumen prosedur order produksi itu ditujukan untuk mengordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, yang mana ini tuh karena umumnya perusahaan manufaktur itu menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pengambilan bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini tuh digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan, seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Nah, bagian jurnal itu mencatat pemakaian bahan baku. Di dalam jurnal pemakaian bahan baku berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang telah diisi dengan harga pokok oleh bagian kartu persediaan. Jurnal yang dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku itu ada barang dalam proses di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Posting ke dalam akun barang dalam proses itu dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Posting ke dalam akun persediaan bahan baku dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi itu memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Nah, dasar yang dapat dipakai
untuk membebankan biaya overhead kepada produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam tenaga kerja langsung. Informasi mengenai dasar pembebanan biaya overhead pabrik tersebut tersedia dalam kartu harga pokok produksi. Oleh karena itu, setelah menerima pemberitahuan selesainya suatu pesanan dan fungsi produksi, fungsi pencatat persediaan dan biaya akan memberitahukan jumlah biaya-biaya produksi dan dicatat dalam kartu harga pokok produk. Kemudian menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. Lalu mencatatnya dalam kartu tersebut. Nah, setelah menerima laporan produk selesai dari bagian produksi, bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang telah selesai diproduksi berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pembebanan, misalnya sekian rupiah per jam tenaga kerja langsung. Hasil perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu ini kemudian dicatat oleh bagian kartu. Bagian kartu biaya akan mencatat hal tersebut di dalam kartu harga pokok produk pesanan yang bersangkutan. Bagian kartu biaya kemudian menghitung total harga produk pesanan dengan menjumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan tarif yang dicatat di dalam kartu harga pokok produk. Dan berdasarkan perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif, bagian kartu biaya membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum dengan akun barang dalam proses di debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan ada di debit, di kredit. Pendebitan akun barang dalam proses tersebut dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk, dan berdasarkan kartu harga produk yang telah dihitung total harga pokoknya, bagian kartu biaya membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi. Bukti memorial ini digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat harga pokok pesanan ke dalam kartu persediaan. Bukti memorial yang digunakan oleh bagian jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ke dalam jurnal umum adalah persediaan produk jadi di debit dan barang dalam proses di kredit. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Di sini saya akan mempresentasikan bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi. Dibagi menjadi 4. Transaksi pengukuran kas, transaksi pemakaian barang gedung, transaksi penyusutan dan depresi aset. Tetap berwujud argumentasi aset terpakainya uang di muka. Uraian prosedur pencatatan sesungguhnya dibagi menjadi 4, yaitu ada pertama prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang selanjutnya, yang kedua, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan registrasi keluar dan jurnal umum. Yang ketiga, prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan pemasaran berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan registrasi bukti kas keluar. Yang keempat atau yang terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal penyusutan, amortisasi, depresiasi, dan terpakainya uang di muka. Bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran
yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan registrasi bukti kas keluar. Biaya yang bukan merupakan gaji dan upah distribusikan melalui registrasi bukti kas keluar dengan dasar waktu bagan alir prosedur pencatatan biaya overhead pabrik, sesungguhnya beban administrasi dan umum yang beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan registrasi bukti kas keluar. Biaya yang dibayar untuk pengeluaran fungsi produksi, fungsi administrasi dan umum registrasi bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluar. Jumlah yang dibuat oleh bagian utama dalam registrasi kas keluar adalah sebagai berikut. Ada dibagi menjadi 4, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, bukti kas keluar yang akan dibayar. Untuk slide ini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Jadi prosedur ini tuh digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang tidak melibatkan pengeluaran langsung gitu, melibatkan pengeluaran kas langsung gitu. Jadi apa aja sih yang tidak melibatkan? Yaitu yang pertama adalah penyusunan aset tetap, misalnya mesin pabrik atau kendaraan kantor. Lalu ada amortisasi aset tak berwujud, misalnya ada paten atau hak cipta. Lalu depresi itu ada pengurangan nilai sumber daya alam. Lalu terpakainya uang muka biaya, misalnya kayak asuransi dibayar di muka yang sudah jatuh tempo tersebut. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.